Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap baik-baik saja di sana. Ketemu lagi dengan saya, Silvana Fauzia, dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Seperti biasa, saya akan membahas soal-soal dan dasar-dasar mengenai matematika, dan masih seperti video-video sebelumnya, video ini juga merupakan salah satu tugas dari mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjani. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai eksponen atau bilangan berpangkat. Bagi teman-teman yang ingin belajar kembali atau mungkin baru saja ingin mengetahui apa itu eksponen, silakan saksikan video saya berikut ini. Halo semuanya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang eksponen atau perpangkatan. Pertama-tama, kenapa sih kita harus belajar eksponen? Nah, sebelum belajar, kita harus tahu dulu tujuan mengapa kita harus mempelajari eksponen. Nah, manfaat eksponen ini yang pertama ada di bidang biologi, yaitu untuk menghitung laju pertumbuhan, misal laju pertumbuhan bakteri. Yang kedua adalah di bidang ekonomi, yaitu untuk menghitung bunga majemuk. Nah, tujuan penggunaan eksponen yang pertama adalah mempermudah penulisan. Misal, ada angka 100 juta, bisa kita tulis menjadi 10 pangkat 8. Nah, tapi penggunaan ini tuh gak berlaku buat rupiah. Yang kedua adalah mempermudah perhitungan. Misal, 1,6 dikali 0,005 bisa menjadi 16 dikali 10 pangkat min 1 dikali 5 dikali 10 pangkat min 3. Nah, 16 kali 5, 80 dikali 10 pangkat min 4. Jadi hasilnya adalah 0,008. Kalau kita bisa menggunakan bentuk eksponen seperti ini, kita gak perlu tuh memakai kalkulator untuk perhitungan-perhitungan seperti ini. Sekarang adalah bentuk eksponen. Eksponen dinyatakan dalam bentuk A pangkat N, di mana A kali A sebanyak N faktor, dengan A disebut dengan basis dan N disebut dengan pangkat atau eksponen. Maka bisa disimpulkan bahwa eksponen adalah perkalian yang berulang. Selanjutnya ada sifat-sifat eksponen. Yang pertama, A pangkat 0 sama dengan 1, 0 pangkat A sama dengan 0, A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. 1 per A pangkat negatif M sama dengan A pangkat M. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. A kali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. A per B dipangkatkan dengan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. A pangkat M dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat M kali N. A pangkat M per N sama dengan A pangkat M dipangkatkan lagi dengan 1 per N, atau bisa dinyatakan dalam bentuk akar. Jadi A pangkat M akar N. Begitu. Nah, mengapa sih A pangkat 0 itu bisa menjadi 1? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, A pangkat 0 bisa menjadi 1 dengan syarat A-nya ini gak boleh 0. Kenapa? Karena ketika A-nya 0, maka akan menghasilkan bentuk tak tentu atau 0 per 0. Nah, A pangkat 0 bisa menjadi A pangkat 1 min 1. 1 min 1 kan 0. Nah, kalau ada pangkatnya dikurangi, berarti jadi pembagian kan? Jadi A pangkat 1 per A pangkat 1. Nah, ini tuh menghasilkan angka 1. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita latihan soal. Oke, sekarang kita mulai pembahasan soalnya. Nah, jadi ini di sini soal yang pertama. Ini soal bentuk eksponen ya. Nah, kan di sini diketahui ya nilai A, B, dan C-nya. Nah, tapi untuk memudahkannya, lebih baik kita ubah dulu si soal ini ke bentuk yang lebih sederhana. Memakai konsep sifat-sifat eksponen yang tadi sudah dibahas. Pertama kita lihat yang A terlebih dahulu. Nah,
ini kan yang A, berarti jadi A min 2 per A. Berarti kan kalau pembagian, ini yang A kan pasti pangkatnya 1. Kalau pembagian kan berarti dikurangi. Min 2 dikurangi 1, jadi min 3. Berarti A min 3, ini di atas ya. Terus yang B, ini yang B, ini B pangkat 1. Yang ini B pangkat 2. Nah, jadi kita ambilnya gak apa-apa yang negatif, gak apa-apa pangkatnya negatif. Nah, kita pakainya supaya gak bentuk pecahan dulu. Nanti gampang kita ubah lagi. Terus sekarang yang C. Kan C, tadi yang belum ya, yang B. B pangkat 1 dibagi B pangkat 2. Berarti kalau di pembagian, pangkatnya dikurangi. 1 dikurangi 2. Berarti B pangkat min 1. Sekarang yang C. C pangkat 3 per C pangkat min 1. 3 dikurangi min 1, berarti 4. C. Nah, supaya gak bingung, kita hilangkan pangkat negatifnya. Kan ketika ada misal X pangkat min 1, bisa kita ubah menjadi 1 per X. Nah, ini juga sama. Yang positif kan cuma yang C. Berarti C pangkat 4 tetap di atas. Nah, yang A berarti pindah ke bawah. Supaya pangkatnya jadi positif. A pangkat 3 sama B pangkat 1. Nah, setelah ini baru kita substitusi nilai A, B, dan C-nya. Nilai C 1 pangkat 4. Terus nilai A setengah pakai kurung pangkat 3. B-nya 2 pangkat 1. Nah, setelah ini kita operasikan. 1 pangkat 4 kan 1. Setengah pangkat dikali 2. Nah, ini bisa disederhanakan, coret tinggal 4. Jadi 1 dibagi 1 per 4. Hasilnya adalah 4. Jawabannya adalah yang B. Jadi di sini kita memakai sifat-sifat eksponen seperti yang ini, terus sifat pembagian tadi. Tuh. Oke, selanjutnya next soal satu lagi. Nah, soal ini sama, masih memakai konsep eksponen. Nah, kita lihat di sini. 2x ditambah 2 min x sama dengan 5. Yang ditanyakan adalah 2 pangkat 2x ditambah 2 min x itu. Nah, kita lihat. Ini kan persamaan yang diketahui ya. Ini yang ditanyakan. Kita lihat perbedaannya itu hanya di pangkatnya. Yang ini ada 2, yang di atas kan nggak ada. Yang ini pun sama. Nah, kita tahu kan kalau misalkan ada kayak gini nih. A pangkat M dipangkatkan lagi sama N itu
sama dengan A pangkat MN. Nah, begitupun yang ini. Berarti kan kita tadi udah tahu ya yang ini. Ini kan yang ditanyakan itu 2 pangkat 2X ditambah 2 pangkat min 2X. Nah, kita ubah supaya si persamaan ini itu mengandung persamaan yang sebelumnya. Berarti kan yang sebelumnya ada 2 pangkat X ya. 2 pangkat X dikuadratkan ditambah 2 pangkat min X. Nah, ini dikuadratkan juga. Setelah itu, kita ubah ke bentuk supaya mengandung persamaan yang atas tadi. Berarti kan, nah ini tuh kan kayak gini. A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, yang bentuk kayak gini tuh kan bisa diubah ya. Jadi A tambah B kuadrat min 2A B. Nah, kita ubah persamaan yang ini ke bentuk yang seperti ini. Berarti kan 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X dikuadratkan dikurangi 2 kali 2 pangkat X dikali lagi 2 pangkat min X. Nah, ini tuh kan yang ini udah diketahui ya tadi 5 sama dengan 5 kuadrat dikurangi 2 kali. Nah, yang ini kita pakai operasi ketika ada A pangkat M dikali A pangkat N, berarti kan kalau kali ya jumlah ya. Berarti ininya kita jumlahkan pangkatnya. X ditambah min X. Berarti kan habis ya, 0. Berarti ini kan 2 pangkat 2 pangkat 0. 5 pangkat 2 berapa? 25. Nah, dikurangi 2 kali 2 pangkat 0 kan 1. Nah, maka 25 dikurangi 2 hasilnya adalah 23. Nah, jawabannya adalah yang A. Gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian ya soal-soal latihannya.